ketika di zaman Umar, karena khawatir nanti ya manusia berlebihan hulu, berlebihan sehingga sampai mengkutuskan Khalid ibn Walid, maka Khalid ibn Walid diberhentikan oleh Umar ibn Khattab menjadi jenderal, diberhentikan ya. Kemudian diangkat jenderal yang baru. Itu pun nggak ngambul itu ya. Selama ini bertahun-tahun ya menjadi jenderal sejak zaman Nabi ada, masih hidup ya. Khalid bin Walid kan jadi jenderal semasa Nabi masih hidup sampai ketika Umar ibn Khattab, karena dalam perang ini Khalid nggak pernah kalah itu ya, nggak pernah kalah. Bahkan apa itu satu lawan satu dengan jenderal yang dari Iran ya, yang gedenya luar biasa itu, Khalid tetap menang ya. Pada jenderal ditakuti semua orang ya. Satu jenderal dengan 10 orang nggak ada apa-apa, dihabisi semuanya. 20 orang dihabisi semuanya. Langsung ditantang satu lawan satu dengan Khalid ya Ibn Walid ya. Dan itu dimenangkan oleh Khalid Ibn Walid, luar biasa. Jadi begitu jenderalnya mati langsung down semuanya pasukannya ya. Walaupun negara adidaya waktu itu mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Ketika Khalid ya diturunkan dari jabatannya dari seorang jenderal menjadi pasukan biasa, Khalid tetap ikhlas itu. Tetap berperang. Mantan anak buahnya menjadi panglimanya. Ini tetap ya, tetap ikhlas. Ditanya oleh teman-temannya, "Woi Khalid, mengapa engkau masih berperang? Bukankah engkau telah dipecat oleh Umar ibn Khattab?" Ya. Kata Khalid, "Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Kalau kita kan ya, apa itu jabatan enggak dinaik-naikkan kadang-kadang ngambul ya kan. Ini Khalid seorang jenderal dicopot dari pangkat jenderalnya jadi pasukan biasa. Enggak masalah itu. Mengapa? Karena berperang membela agama Islam bukan karena orang per orang, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa kaum muslimin betul-betul disegani ya. Makanya di zaman Islam jaza itu orang-orang kafir bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab itu. Ya. Orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa itu belajar sungguh-sungguh bahasa Arab supaya bisa ngomong bahasa Arab. Mengapa? Mereka bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab. Mengapa? Yang berkuasa dalam seluruh dunia adalah orang-orang Islam. Sekarang kan beda kan? Kalau belajar bahasa Arab dianggap kuno, ya kan? Karena yang berkuasa ya, apa itu orang-orang barat ya. Maka kita bangga kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Ya enggak yuk? Ayo nak kursus bahasa Inggris. Ayo nak les bahasa Inggris. Kita akan bangga luar biasa itu kalau anak-anak kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ya enggak itu? Mengapa? Karena yang menguasai dunia ada orang-orang barat. Ya, padahal dulu ketika kaum muslimin yang berkuasa, orang-orang barat itu bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab. Ya. Kita lihat termasuk Imam Al-Qurtubi. Ini ulama dari Spanyol, orang Eropa. Imam Al-Andalusi, itu ulama-ulama dari Spanyol, ya. Banyak ulama-ulama yang muncul dari negara Spanyol, termasuk Imam Ibn Hazm, ya, itu ulama dari Spanyol, ya. Mereka yang awalnya non muslim setelah ditundukkan ke muslim beragama Islam, mereka semangat belajar agama Islam dan bangga kalau bisa ngomong bahasa Arab. Jadi walaupun dari negeri Spanyol dan negeri Eropa, mereka nulis kitab-kitab dengan bahasa Arab bukan dengan bahasa Inggris, ya, menunjukkan mereka bangga kalau bisa ya berbahasa Arab. Mengapa? Karena yang menguasai dunia ada orang-orang Islam. Ya. Tapi nanti di akhir zaman kaum muslimin akan kembali seperti di masa lalu.
menguasai seluruh dunia ini. Ya. Mosok itu sudah disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar dan belajar, ya. Agama diperbaiki, akhlak diperbaiki, pendidikan juga diperhatikan. Ya, makanya benar kata Umar, ya, man arada dunya falibil ilmi wa man aradal akhirah falibil ilmi wa man aradahuma falibil ilmi. Orang yang ingin sukses dunia harus punya ilmu dunia. Jadi belajar dunia itu penting. Ya, antum mau jadi insinyur enggak menjadi orang yang ahli dalam bangunan enggak sekolah insinyur, ya enggak bisa. Ya. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat dia harus juga punya ilmu agama. Ya. Jadi keduanya penting. Kita harus belajar masalah dunia, kita juga harus belajar masalah agama. Dan agama jauh lebih penting daripada dunia. Ya. Termasuk misalnya kita nggak ada yang mau belajar kedokteran, nanti dokternya non muslim semuanya nanti. Ya kan? Lebih baik dokter muslim. Mengapa? Minimalnya dia ada ghirah, semangat untuk membantu saudaranya yang muslim, kan gitu. Jadi harus ada di antara kita muslim, harus jadi dokter, harus ada, ya, harus ada yang spesialis, harus ada yang bagian peneliti obat-obatan dan macam-macam. Tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Karena kadang-kadang ada yang saklek, nggak mau belajar dunia apapun, yang penting agama atau 100% agama. Tidak, ya. Kita belajar agama dengan baik, juga pendidikan umum dengan baik pula, ya. Karena kita nggak mungkin sukses di dunia kecuali punya ilmu dunia, dan kita nggak mungkin sukses akhirat kecuali punya ilmu agama. Dan ketika kita ingin sukses kedua-duanya harus punya ilmu dunia dan akhirat.